Hai, selamat bertemu kembali di Kreasi Cilita sedang menjahit. Bikin baju kayak gini gampang sekali ya teman-teman. Yang punya mesin jahit nganggur, yuk kita bikin baju kayak gini yuk. Ala-ala saya, potong-potong ala saya. Gampang banget. Siapkan meteran, kapur, gunting. Jangan takut motong. Nah, yang perlu diukur panjang celana, aku ngukurnya gitu ya guys. Lingkar pinggul, tinggi duduk, motong karetnya. Nah, ini cara bikinnya ya teman-teman. Aku sudah potong kain ini sesuai ukuran panjang celana ya, biar nggak ribet. Aku lipat kayak gitu. Nah, bagian yang ini yang nggak ada potongan ya. Nah, lipat bagian atasnya disesuaikan dengan gede karetnya dan dilebihin dikit. Yang ini panjang celana, dilebihin dikit. Untuk lipatan di bagian bawahnya tuh dilebihin panjang celana. Setelah itu aku ngukur tinggi duduknya tuh, dapatnya berapa, nyampe di situ. Terus aku bikinin deh garis. Nah, dapat garis itu. Terus bagian tengahnya ini aku ukur lingkar pinggul dibagi 4 ditambah 5 cm. Nah, aku bikin garis, dapatnya berapa itu aku bikin garis. Nah, dari garis itu aku maju 8 cm, bikin garis lagi. Habis itu aku kerung kayak gitu, bikin garis bantuan sampai di ujungnya, ujung garis pertemuan. Nah, kayak gitu guys. Potong deh. Dilebihin ya motongnya untuk jaritan. Nah, udah dapat deh. Sekarang yang dua itu kita pakai untuk belakang, yang depan ini untuk di depan. Yang di depan kita potong lagi dikit. Aku potongnya itu 4 cm. Terus dikerung juga untuk membedakan bagian depan sama belakang. Dapat depan, dapat belakang, depan belakang. Tidak ada potongan bagian itu ya. Nah, sekarang kita jahit. Langsung dijahit. Nah, disatukan. Ini jarit ala saya ya teman-teman. Saya gini sih bikinnya di rumah. Nah, sekarang bagian yang lagi satu juga dijarit. Kalau teman-teman gak punya mesin obras, di stick balik aja, nanti lipat lagi sekali biar tidak ada bagian yang ini. Nah, ini sudah saya obras ya. Kemudian dibuka kayak gitu. Nah, disatukan bagian pesaknya, bagian kakinya itu disatuin, dipertemukan. Nah, dijahit. Ini cara paling sederhana untuk bikin celana guys. Aku sering bikin celana kayak gini di rumah. Kain-kain yang udah gak kepake itu aku bikin begini. Nah, setelah itu aku obras. Nah, setelah obras sudah kelihatan kan jadi celana. Tuh, udah jadi celana tuh. Sekarang tinggal kita jarit bagian kakinya. Dilipat bagian kakinya itu biar rapi, diobras. Aku obras ya itu teman-teman, jadi ngelipatnya dikit. Nah, boleh dilipat 2 atau gimana, terserah kreasi kita deh. Nah, dijarit dulu keliling celananya. Jadi deh, sekarang tinggal ngukur karet. Karetnya diukur kayak gini loh, saya ngukurnya teman, jangan di full, jadi harus dikurangin karena karet itu kan melar. Nah, aku tinggal lipat gitu guys, karena kan aku udah obras tadi.
Masang karetnya aku tarik-tarik gitu guys, dikit biar dia tidak keriting. Nah, ditarik-tarik kayak gitu. Setelah itu kita jarit double karetnya biar karetnya tidak keriting. Gampang banget kan? Nah, dijarit keliling sambil ditarik-tarik gitu. Sip, udah jadi deh celananya. Gampang kan? Saya yakin teman-teman pasti bisa. Sekarang kita bikin bajunya. Cara lipat kainnya juga kayak tadi ya teman-teman. Aku ngelipatnya kayak gitu. Kainnya dilipat dulu. Bikin baju tanpa lengan ya guys, baju santai. Nah, aku ukur dari bahu itu ke panjang baju. Terserah mau panjangnya seberapa, terserah kita. Sisakan dikit ya untuk pur jarit. Nah, kemudian aku garis, aku potong deh biar nggak ribet kainnya gede. Nah, panjang baju kan kita udah nemu. Sekarang kita ngukur bahunya. Ini kayak gini ya kainnya tuh. Tadi panjang bajunya kan udah. Sekarang kita ngukur bahu. Nah, bahunya diukur kayak gitu ya guys. Misalnya dapat 34 tuh dibagi 2. Jadi 17. Aku isi contreng deh 17. Dari yang atas itu kita turun ke keteknya. Untuk bikin ketek, aku ukur 14 cm. Dapat, terus ditarik garis. Dari garis itu aku ukur lingkar dadanya. Itu dilebihin ya. Dapat aku 90 terus dibagi 4. Jadinya 22,5. Setelah dapat titik 22,5, kita kerung. Bikin garis ke bawah. Potong deh. Dilebihin ya motongnya untuk jaritnya, pur jarit. Nah, diikutin tuh kerungnya. Digunting. Nah, kita ambil satu itu untuk bagian belakang. Nah, yang lagi satu ini adalah bagian depannya. Untuk di dada depan itu diukur ke bawah sesuai dengan lebar lehernya ya. Lehernya yang ke bawah itu aku dapat 16 cm. Nah, aku bikin kerung gitu deh. Dari garis 16 cm itu jangan 16 ya, dinaikin dikit kan mau diisi lapis, dilebihin dikit. Nah, kita bikin kerung kayak gitu. Ini untuk depan. Terus bagian keteknya, karena dia bagian depan, aku kerung dikit biar keteknya itu nggak terlalu lebar, bagian depan dadanya. Nah, bagian ketek dikecilin dikit. Caraku gini ya guys. Nah, ini aku bikin lapisnya. Tuh, sisa kainnya dipakai. Aku bikin lapisnya nanti buat ditempel di leher. Nah, kayak gitu. Begitu juga untuk di bagian belakangnya tadi ya. Kita bikin juga kayak gitu. Nah, sekarang ini aku udah tahap menjarit tempelan lehernya ya, lapis leher. Aku jarit kayak gitu, disatukan. Ini bagian depan ya guys, yang kerungnya lebar itu bagian depan ya. Habis itu aku karena dia bentuknya kurva melengkung, jadinya kita robek-robek dikit lah. Nah, dibalik kayak gitu ya. Ini baju yang sederhana ya guys.
ada pakem-pakem jarit yang memang harus diikuti, tapi ini adalah cara paling sederhana bagi yang pemula. Jadi nggak usah pakai aturan ini itu ya, asal potong-potong kayak gini, nanti kita belajar yang lain. Nah, yang ini bagian belakangnya guys, dia lebih tinggi dari di depan karena dia letaknya di punggung. Kita lakukan juga hal yang sama seperti tadi. Nah, disatukan, ditempel, dirobek-robek dikit ya, dicekak dikit ya, biar kurvanya bagus, nggak ngelawan. Kita jarit juga kayak gitu. Aku sudah 6 tahun loh menjarit ya teman-teman. Dengan cara yang sederhana, tiba-tiba bisa menghasilkan uang. Kemudian bahunya disatukan ya guys. Nah, cara menyatukannya kayak gitu, depan, belakang. Kemudian bahunya kita satukan dengan dijahit. Aku jarit langsung gitu karena aku pakai obras ya. Teman-teman yang nggak pakai obras boleh disetik balik. Jadi dijarit dulu, kemudian dibalik lagi, dijarit lagi. Nah, ini sudah selesai, sudah bersatu. Kemudian bagian lengannya, lengan singlet ya, bagian lengannya itu kita lipat, dirapiin. Aku nggak lapis ya, tinggal aku lipat aja. Nah, sudah ngebentuk kan? Habis itu kita satukan bagian sampingnya. Nah, disatukan gini ya guys. Habis itu aku obras. Kemudian aku bikin sekengan biar bagian punggungnya itu ngebentuk. Bikin sekengan depan belakang. Nah, ini udah jadi guys, selesai. Tinggal ngelipat bawahnya. Aku sudah obras itu, tinggal ngelipat bawahnya biar bajunya rapi. Jadi jangan takut motong ya guys, pasti jadi baju. Nah, ini yang udah dipakai anakku ya guys, atas bawah. Ini hasilnya dipakai anakku ya guys. Jangan lupa subscribe, like. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye.